Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Mas Hairul Fatoni sebagai pemateri yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian pengelola jurnal, Mbak Hesti dari Litap Dimas, terima kasih atas partisipasinya. Baik, hari ini kita akan masuki sesi akhir ya, dengan materi terkait manajemen dan OJS. Hari ini kita akan fokus pada DOAJ. Ya, DOAJ, dan kebetulan pemateri kita ini selain asesor manajemen di sistem akreditasi Arjuna Nasional Kemenristek Dikti, juga associate di DOAJ. Sehingga ini akan memudahkan kita semua untuk belajar secara langsung. Sekaligus jika ada hambatan-hambatan terkait dengan pendaftaran jurnal Bapak Ibu sekalian ke DOAJ nanti bisa diselesaikan saya kira lebih cepat karena kita sudah tahu siapa yang kita hubungi, dan mungkin juga akan dibagikan pengalaman atau trik khusus ya, mungkin dalam rangka untuk mempercepat bisa di approve di DOAJ. Sebelum saya sampai keberikan kepada Mas Otoni, saya masih ingat dulu ini sebentar sedikit ya, ada persoalan ya, ada beberapa jurnal itu yang kemudian di-remove oleh DOAJ. Ternyata belakangan saya tahunya, saya belum tanya langsung sih ke pengelola jurnalnya karena enggak enak ya, di-remove dari DOAJ. Belakangan saya mendapat informasi itu terjadi karena dulu sebelum akreditasi, pihak jurnal tidak memungut biaya untuk processing fee artikel. Begitu akreditasi atau begitu masuk DOAJ, tiba-tiba kemudian pihak pengelola meminta penulis untuk membayar, dan itu belum diubah di keterangan DOAJ-nya. Sehingga penulis itu komplain ke DOAJ. Ini gimana DOAJ? Keterangannya masih free of charge, tapi sekarang kok ada perubahan seperti ini? Nah, sehingga DOAJ merasa ada pemberitahuan tapi tidak disampaikan kepada DOAJ. Nah, sehingga kemudian jurnal itu di drop dari indeksasi DOAJ. Nah, hal semacam ini saya kira perlu kita ketahui bersama sebagai pengelola jurnal, jangan sampai kemudian setelah kita diindeks DOAJ ada persoalan yang di luar pengetahuan kita, kemudian menjadikan jurnal kita bermasalah. Nah, saya kira nanti Pak Fatoni akan juga bercerita tentang kode etik semacam itu, di samping juga persoalan-persoalan teknis cara untuk bisa diindeks di DOAJ. Saya kira itu aja pengantar singkat saya. Mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu. Halo? Ya, Pak. Ya. Baik, silakan Mas Fatoni untuk bisa dimulai. Ini sudah jam 14.18. Terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu ya? Ya. Alhamdulillah. Ini suaranya sedikit sekali yang merespon ini. Iya, ini masih. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sama-sama bersuara nanti malah rame, Pak. Oh, gitu. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Nah. Amin. Sama untuk makan enak. Langsung saja nggih Bapak Ibu, yang terima kasih kepada Pak Nasir, kemudian ke Mbak Hesti dan Bapak Ibu, dan semoga masih semangat. Ini nanti untuk pertemuan yang kelima ya, artinya ini nanti untuk urusan manajemen ini yang terakhir. Ini untuk 5 kali pertemuan berikutnya. Nah, nanti ini akan membahas tentang seluk-beluk mengenai substansi artikel. Nah, berhubung kemarin dan harusnya kan hari ini kita nanti materinya adalah tentang penyebarluasan ya, tentang keberkalaan dan penyebarluasan. Ini nanti mungkin sedikit ya saya review kembali mengenai penyebarluasan dan keberkalaan. Nah,
Dan jika berkenan nanti kita juga membahas ke DOAJ. Artinya begini, di DOAJ itu nanti ada kaitannya erat dengan penyebar luasan. Jadi DOAJ itu sekarang sudah semakin baik ya, untuk manajemennya sudah semakin baik. Kalau dulu sekitar 2016, 2017 itu review dari DOAJ itu tidak begitu ketat. Artinya begitu kita apply di form DOAJ itu sudah 90% itu pasti akan di-accept, akan diterima. Tapi sekarang manajemennya sudah sangat bagus, dan begitu juga menurut saya ketat juga untuk urusan indeksasi. Nah, yang kita dapatkan kalau kita ditanya apa yang kita dapatkan ketika mengindeks ke DOAJ, mungkin orang akan menjawab untuk menambah nilai atau poin di borang akreditasi. Jadi di akreditasi di borang Arjuna, DOAJ itu masuk pada kategori pengindeks tengah. Artinya tidak hanya Google Scholar atau Garuda ataupun Moraref yang hanya mendapatkan nilai paling rendah, tapi paling tidak bisa mendapatkan nilai tengah. Tapi sebenarnya tujuannya DOAJ bukan itu. Ketika jurnal Bapak Ibu terindeks di DOAJ, itu ketersebaran jurnal Bapak Ibu itu akan semakin luas. Karena ketika jurnal itu terindeks di DOAJ, maka jurnal itu akan banyak sekali ditemukan di member-member atau kampus-kampus besar di seluruh dunia yang bekerja sama dengan DOAJ, misalnya di Harvard atau Oxford, kemudian dan di banyak sekali. Jadi ketika jurnal itu terindeks di DOAJ, maka jurnal itu akan ketemu ketika dicari di library-nya Oxford. Misalnya jurnal At-Tahrir yang saya kelola. Itu Bapak bisa menemukan jurnal itu ada di Oxford, ada di Harvard. Jadi nampang di sana. Nah, artinya ketersebarannya itu akan semakin luas. Kalau ketersebarannya semakin luas, maka jurnal itu akan semakin dikenali oleh orang. Jadi begitu. Oke, saya sedikit untuk review untuk materi kita hari ini. Nah, seharusnya kan ini kita materinya tentang penyebarluasan dan keberkalaan. Sudah terlihat, Pak? Sudah, suaranya agak kresek-kresek itu, Mas. Nggak jelas, Pak, suaranya. Gimana? Jelas? Oh ya, jelas. Tadi kayak ada kresek-kresek gitu. Oke, ini. Nah, kita review sedikit ya. Nah, di bagian penyebarluasan atau keberkalaan, ya, ada poin jadwal penerbitan. Nah, jadwal penerbitan ini jika lebih dari 80% terbit sesuai dengan periodenya, maka nilainya adalah 2. Nah, 40-80% jika terbit sesuai dengan periodenya, itu nilainya 1. Begitu juga yang terakhir, yang jika di bawah 40% periode yang ditentukan itu tidak sesuai, maka nilainya 0. Nah, caranya bagaimana mereka ngeceknya? Ngeceknya mereka akan melihat di back issue. Di back issue itu kan terekam. Jadi 4 terbitan yang diajukan itu jika itu akreditasi pertama kali, maka di sana akan dilihat tanggal terbit atau tanggal publish. Tanggal publish dari 4 isu itu. Jadi melihatnya di situ. Maka saran saya lebih baik jurnal itu terbit sebelum waktunya, itu lebih baik. Atau jika sudah pada waktunya, itu harus segera dipublish. Karena yang dilihat itu publish isunya, bukan publish artikelnya. Kalau publish artikelnya itu bisa disusulkan belakangan.
meskipun sebenarnya itu juga nggak boleh, tapi untuk mensiasati poin ini, misalnya jadwalnya Maret, maka volume dan nomor itu yang terbit di bulan Maret itu harus segera dipublish, meskipun belum lengkap. Misalnya masih 2 atau 3 artikel, ya sudah dipublish saja. Nah, untuk sisanya itu kita lengkapi belakangan. Tapi ketika sudah mengajukan ke Arjuna, maka isi dari volume dan nomor itu atau isi dari isu itu harus lengkap, minimal berkali 5, dan harus dilengkapi dengan PDF-nya. Nanti kalau tidak ada PDF-nya, itu dianggap artikel in press. Artikel in press. Artikel in press itu artikel yang sudah diterima tapi belum lengkap isinya, dan itu tidak dianggap tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke akreditasi, yang artinya nanti pasti akan ditolak. Itu. Berikutnya tentang penomoran. Nah, ini yang kemarin sudah saya jelaskan. Penomoran penerbitan itu menggunakan angka Arabik. Angka Arabik itu artinya 1 2 3 itu ya. Bukan angka Romawi. Bukan Honocoroko kalau Jawa istilahnya. 1 2 3 dan seterusnya. Ini. Kemudian penomoran ini juga disarankan agar berurut dalam satu volume. Jadi dalam satu volume ini penomoran halamannya ini berurutan. Tidak berurutannya tidak semua dari awal sampai akhir, tidak. Tapi setiap ganti volume nanti kembali lagi ke nomor 1. Ini. Kemudian berikutnya indeks. Nah, ini warisan zaman cetak ya. Jadi kalau di zaman cetak dulu memang ada indeks kata, ada indeks pengarang. Nah, kalau yang online ini melalui tadi yang kemarin sudah saya jelaskan juga, di fungsi searching atau fungsi pencarian pada OJS. Ya, caranya itu asesor akan mengecek di sana fasilitas searchingnya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, biasanya digunakan untuk mencari salah satu kata, judul, atau untuk mencari salah satu nama penulis. Nah, kalau ternyata berfungsi ketemu, nah itu baru skornya 1. Dan itu tidak susah kok untuk mengaktifkan fitur itu. Kalau di Jurnal Manajernya insya Allah pasti tahu di mana caranya mengaktifkan fitur itu. Kemudian ini kunjungan unik ya. Kunjungan unik ini untuk mengukur pengganti oplah ya kalau dulu zaman cetak. Jadi untuk mengukur ketersebarannya menggunakan kunjungan unik itu. Nah, ini juga yang kemarin saya katakan yang paling mudah adalah menggunakan start counter. Karena yang familiar digunakan yaitu, meskipun yang lain juga bisa, misalnya Histat itu juga bisa sebenarnya. Tuh. Nah, cara mengukurnya itu biasanya ya dari 2 tahun terakhir yang diajukan itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Kadang ada yang mengambil 1 minggu terakhir. Kadang ada yang mengambil 1 bulan terakhir. Nah, ya kalau misalnya ada jurnal yang dia ngenjotnya seminggu terakhir, yang seminggu sebelumnya itu enggak kelihatan ya, yang 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya itu kunjungannya sangat sedikit. Tapi yang seminggu terakhir itu kunjungannya banyak. Dan kebetulan asesornya juga ngeceknya hanya pada minggu itu, yaitu namanya rezeki. Itu ya. Jadi tidak ada patokan untuk hal ini. Ini tergantung dari asesornya. Saya kira itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang masalah ini untuk fokus materi kita yang ini untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum nanti kita kita bahas ke DOAJ ya. Silakan Bapak Ibu. Halo, terdengar suara saya? Ya, dengar Pak. Oh, iya. Cuma resek-reseknya kadang masih ada, Mas.
Mungkin kurang terp itunya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Monggo silahkan yang mungkin mau menanggapi tentang masalah ini. Atau mungkin cukup Pak untuk yang ini, karena kemarin sudah dibahas ya ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan bisa lanjut saja, Mas. Lanjut ya. Nah, oke. Saya lanjutkan ini mengenai DOAJ. Jadi informasinya di DOAJ itu di ini ya pada musim gugur, artinya mungkin sekitar bulan ini sebenarnya sekitar bulan Oktober atau November ini DOAJ akan meluncurkan website yang baru yang fungsi-fungsinya yang terupdate, kemudian fungsi pencariannya ini yang juga ditingkatkan, dan untuk form aplikasinya itu lebih simple atau lebih sederhana. Dan ini Associate Editor itu sudah diberi gambaran tentang itu dan nanti akan dijadwalkan untuk rapat atau untuk pertemuan secara online dengan semua Associate Editor kaitannya dengan perubahan form aplikasi ini. Jadi tapi ini nanti yang akan saya sampaikan masih dalam hal yang form aplikasinya yang lama. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengajukan DOAJ, submit ke DOAJ, URL-nya adalah doaj.org. Nah, kemudian di sana klik apply ya, klik apply. Nah, ketika diklik apply ini, di sini ada borang yang harus diisi. Dan tentunya harus disesuaikan dengan kondisi jurnal Bapak Ibu. Nah, ngisinya ini ada caranya. Nah, seringkali masalah pengisian form ini yang mengakibatkan jurnal-jurnal yang masuk yang apply ke DOAJ itu ditolak. Nah, ada syarat minimum yang harus dipenuhi ketika jurnal itu mau masuk atau indeks ke DOAJ. Yang pertama yaitu jelas DOAJ itu hanya mengindeks jurnal-jurnal yang open access. Jadi jelas ya. Jadi hanya mengindeks jurnal-jurnal yang open access. Open access itu yang bisa diakses oleh siapapun. Artinya bukan close access. Kalau di Indonesia sudah lumrah ya untuk urusan open access karena Indonesia adalah surganya ini open access. Kemudian ini jelas, kemudian peer review, ada kebijakan peer review. Jadi yang dimaksud di sini ada bukan harus direview, tidak, tapi kebijakan reviewnya. Kebijakan reviewnya apa? Nanti di formnya ada, nanti disebutkan. Kemudian tidak berbayar, ini not charge reader or the institution for access. Jadi tidak berbayar ketika ada pembaca atau orang ketika dia mau membaca atau mau mendownload. Ini. Jadi harus bukan berarti jurnal ini berbayar. Kalau berbayar di sini yang dimaksud adalah ketika pembaca mau membaca. Ketika orang mau membaca itu tidak membayar, tapi DOAJ mengizinkan jurnal yang menerapkan publication charge atau
jurnal yang penulis itu ditarik biaya itu boleh oleh DOAJ. Kalau penulis nulis di jurnal Bapak Ibu, kemudian oleh jurnalnya ditarik biaya itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah ketika orang mau mendownload atau mau membutuhkan naskah itu, artikel itu mau dibaca, kemudian harus membeli. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh oleh DOAJ. Nah, kemudian yang harus perlu ya digarisbawahi juga bahwa tidak ada biaya ketika mau indeks ke DOAJ alias gratis. Nah, ini untuk form aplikasinya tadi ya di doaj.org application/new. Nah, untuk mempelajari atau untuk melihat apa-apa yang dimaui DOAJ itu bisa mengunjungi halaman ini. doaj.org/publisher. Nah, sebelum jurnal Bapak Ibu indeks apply ke DOAJ, lebih baik membaca dulu kebijakan DOAJ di sana dan apa-apa yang dimaui oleh DOAJ. Nah, ini form aplikasinya atau borangnya. Nah, di sana nomor 1 ini diminta untuk mengisi jurnal title. Nah, bedanya di DOAJ sama di ISSN sama di Arjuna, kalau di Arjuna itu nama harus sama dengan di ISSN LIPI. Tapi kalau di DOAJ ini nama ngeceknya nama itu harus sama dengan di portal ISSN, yaitu di pusatnya sana, yang pusat internasional. Jadi setiap negara itu punya perwakilan yang mengurusi bagian ISSN. Kalau di Indonesia yaitu di LIPI, tapi semuanya jadi satu di portal ini, portal.isn.org. Jurnal Bapak Ibu juga akan ditemukan di sana. Maka untuk pengisian nama di borang ini, di DOAJ ini tidak merujuk ke LIPI, tapi merujuknya ke ini portal.ssn.org. Kemudian yang nomor 2 URL jurnal ya. Jurnal. Kemudian ini alternatif title. Nah, ini bisa dilihat di portal dari ISSN. Alternatifnya ada apa enggak? Kalau ada ya dituliskan di sini. Karena bisa jadi kalau di LIPI itu misalnya namanya Al-Tahrir, Jurnal Pemikiran Islam gitu ya. Bisa jadi di portal ISSN di sana itu Jurnal Pemikiran Islam itu masuk ke alternatif title. Jadi title jurnal itu hanya Al-Tahrir. Kemudian alternatif title-nya Jurnal Pemikiran Islam. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 4 ISSN cetak. Jika tidak ada dikosongkan saja. Tidak perlu diisi. Kemudian yang nomor 5 ini meskipun ada bintangnya ini tidak masalah dikosongkan kalau memang tidak ada. Yang kemudian yang ini yang online, yang ISSN online-nya ini harus diisi. Artinya jurnal harus memiliki ISSN kalau mau ke DOAJ. Sama kebijakannya di Indonesia. Jadi jurnal itu yang wajib adalah E-nya, ISSN-nya. Tapi untuk P atau cetaknya itu tidak diwajibkan. Oke, berikutnya ini publisher. Publisher ini isikan sesuai dengan data yang ada di portal ISSN. Nama publishernya apa? Di sana juga dijelaskan di ISSN itu lengkap. Kemudian itu kerjasama dengan lembaga lain. Kalau tidak ada ya boleh dikosongkan saja. Terus lagi platform yang digunakan. Kalau di Indonesia itu mayoritas menggunakan OJS ya. Biasanya menggunakan OJS. Isi saja OJS. Di situ nanti ada pilihannya macam-macam. Terus untuk nomor yang 9, name of contact for this journal, itu pastikan mencantumkan orang yang bisa dihubungi.
namanya ini. Nah, banyak sekali kasus ketika dihubungi oleh DOAJ, mungkin ada pertanyaan atau butuh kejelasan, ini tidak ada respon, akhirnya di reject. Dan ini sangat sayang sekali sebenarnya. Kemudian yang nomor 10 email ya, kontak email, email yang tentunya email yang aktif. Jadi pastikan ini untuk kontak, nama kontak dan emailnya ini harus aktif. Jadi kalau ada apa-apa nanti larinya ke situ kalau ada informasi dari DOAJ. Kemudian nomor 11 konfirmasi ya, ini konfirmasi email. Kemudian yang nomor 12 ini negara ya. Negara berarti kalau di sini Indonesia jelas. Kemudian yang nomor 13 ini tadi ya, DOAJ membolehkan adanya APC atau Article Processing Charge. Yang tidak boleh itu adanya biaya untuk mengakses artikel. Nah, ini bisa dijawab ya, bisa dijawab no. Seperti yang dikatakan Pak Nasir tadi. Jadi ketika jurnal itu menerapkan APC, ada biaya untuk proses artikel, dan tidak ada artinya di OJS ketika di DOAJ itu dia ngomongnya atau ngisinya ini no, tapi ketika setelah terindeks kemudian ternyata narik, maka jurnal Bapak Ibu harus melaporkan perubahan. Nanti ada menunya di sana. Nah, kasus yang diceritakan oleh Pak Nasir itu mungkin itu ada penulis atau ada orang yang melaporkan ke DOAJ itu. Dan itu juga ada beberapa kasus seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nulis di jurnal, kemudian jurnalnya itu terindeks DOAJ, di sana keterangannya tidak membayar dan ternyata itu disuruh bayar, itu silahkan dilaporkan DOAJ. Nanti pasti akan ditegur atau bahkan akan di reject. Pada kasus-kasus tertentu itu bahkan di reject satu kampus semua jurnal satu kampus itu semua dikeluarkan dari DOAJ. Itu untuk kasus yang lebih parah itu sebetulnya. Kemudian jika menjawab yes, maka di nomor 14 itu harus menunjukkan informasinya. Ini. Jadi DOAJ itu lebih ke kebijakannya yang dinilai. Lebih kepada kebijakan kemudian lebih kepada informasinya, kejelasan informasi. Jadi harus menyebutkan informasi di sana bahwa jurnal ini misalnya tidak berbayar ya, ditulis saja tidak berbayar. Kalau misalnya berbayar ya, ditulis saja jurnal ini menerapkan APC ya. Jadi harus dijelaskan juga submitnya bayar atau enggak, atau prosesnya prosesnya ini bayar, kalau bayarnya berapa itu. Tapi lebih amannya untuk yang submit itu tidak usah disebutkan, langsung saja artikel processing charge misalnya 500.000 misalnya, langsung begitu pasti aman. Kemudian yang nomor 15 itu jumlahnya, bayarnya piro berapa kan gitu. Kemudian yang nomor 16 itu jenis mata uangnya. Berikutnya yang nomor 17 ini. Does the journal have like submission charge? Nah, ini. Jadi apakah ada biaya submit? Nah, ini harus dibedakan submit sama proses. Nah, submitnya bayar apa enggak? Kalau membayar ya ditulis saja bayarnya berapa. Kalau tidak bayar ya dikasih aja keterangan fee gitu. Jadi di DOAJ ini yang diminta adalah submitnya, keterangan submitnya sama keterangan prosesnya, APC-nya itu. Karena di luar sana, di luar negeri itu sudah banyak jurnal-jurnal yang menerapkan artikel submit untuk biaya artikel submit. Jadi ketika submit aja itu sudah bayar. Nah, itu biasanya untuk mengantisipasi keseriusan penulis ketika mengirimkan atau mensubmit artikelnya ke jurnal. Karena di Indonesia itu banyak kasus
di awal itu sudah di author guideline itu sudah disebutkan bahwa artikel yang dikirim ke jurnal ini tidak boleh dikirimkan ke jurnal yang lain, misalnya begitu. Nah, ternyata ketika kita publish itu kita menemukan artikel itu terbit di beberapa tempat. Itu biasanya orang-orang yang dia sebar-sebar, ya sebar-sebar. Kemudian dia berharap mana yang dulu terbit kan begitu. Biasanya mahasiswa itu yang banyak. Mahasiswa karena dia dikejar mau ujian tesis misalnya. Nah itu mereka biasanya nyebar-nyebar. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu. Minimal ketika mau mempublish artikel itu minimal kita search di Google Scholar. Di Google kita search itu sudah terbit di jurnal lain apa belum. Nah di jurnal-jurnal luar negeri biasanya menerapkan artikel submission charge itu untuk menghindari hal-hal itu. Artinya orang yang mensubmit artikel itu ada keseriusan, punya komitmen untuk tetap mempertahankan artikelnya di jurnal tersebut, tidak mengirimkan ke jurnal lain. Karena ketika terjadi double submission, double publish itu juga nanti repot. Yang dirugikan itu adalah jurnalnya. Jadi yang dirugikan adalah kita sebagai pengelola jurnal, dan harus ditarik kan, harus diretrak itu. Ada proses retraction. Seperti itu. Kemudian nomor 18 itu URL di mana itu disebutkan. Yang 19, nomor 19 itu jumlahnya berapa kalau memang ada submission charge-nya. Kemudian currency, mata uangnya apa. Tuh. Kemudian yang berikutnya di sini diminta jumlah artikel yang terbit pada tahun kemarin. Misalnya sekarang 2020, berarti yang diminta adalah yang 2019 kemarin. Misalnya satu kali terbit 10, berarti kalau dua kali terbit berarti 20. Nah, itu. Nah, yang diminta di sini adalah sama dengan di Arjuna, minimal publish itu adalah 5 artikel minimal. Terus yang nomor 22. Nah, ini tuliskan URL archive. Ya. Tuliskan URL archive. Jadi bukan URL yang lain. Kadang itu saya menemukan waktu menilai di jurnal-jurnal DOAJ, di nomor ini itu isinya macam-macam. Ini kadang author guideline, kadang etika publikasi, macam-macam. Jangan. Untuk yang nomor 22 ini tuliskan URL archive-nya, arsip. Itu. Saya kira semua ada ya untuk OJS, semua ada. Terus berikutnya yang nomor 23 ini. Ini apakah ada waiver policy? Waiver policy itu kebijakan penghapusan bagi jurnal-jurnal yang menerapkan APC, ya kan? Jadi misalnya di jurnal Bapak Ibu dituliskan begini. Jika memang tidak ada biaya untuk membayar, maka akan digratiskan. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Misalnya mahasiswa itu karena dia mahasiswa itu digratiskan. Kalau tidak mahasiswa itu sebenarnya bayarnya 1 juta misalnya. Terus kemudian karena itu dia mahasiswa dan kebetulan tulisannya itu juga sangat bagus dan akan dimuat, maka ada kebijakan waiver policy. Itu dibebaskan biaya, itu namanya waiver policy. Nah, untuk yang jurnalnya tidak menerapkan APC, artinya tidak membayar. Jurnalnya itu tidak membayar, tidak ada biaya artikel prosesnya, maka jawabannya pasti no. Pasti no. Nah, ini kadang banyak yang salah paham di sini. Jadi jurnalnya itu tidak menerapkan biaya, tapi di sini di nomor 23 ini dia jawabnya yes. Kan nggak nyambung juga kan? Artinya nggak konsisten itu. Ini bisa jadi sebab jurnal itu akan di reject. Jadi di OJS-nya pun juga dituliskan seperti itu. Mungkin dia copy paste itu ya dari beberapa jurnal dan nggak tahu itu tujuannya di jurnal itu menuliskan itu apa, kan nggak ngerti.
Jadi kalau copy paste itu saya sarankan agar kita sendiri tahu tujuannya. Kita bahasanya itu tahu. Ini tujuannya apa, kita tahu. Ya. Kalau hanya copy paste di jurnalnya itu tidak menerapkan biaya, kemudian ditambahi dengan waiver policy, nah ini kan lucu. Lucu. Kayak misalnya gini, saya juga sering menemukan fast track review ya. Fast track kalau yang APC-nya itu 500.000, bayarnya 500.000 misalnya. Fast track review itu kan seharusnya normalnya itu kan dia harus lebih mahal. Karena fast track dia ada kebijakan untuk review lebih cepat, ya kan. Nah, di situ di jurnalnya itu disebutkan fast track review-nya itu justru gratis. Nah, ini kira-kira kan ya kita jelas milih fast track review, iya kan? Yang normalnya itu bayar, yang normalnya itu artikel bisa terbit mungkin 3 bulan atau 4 bulan. Kemudian kalau fast track review itu bisa cepat terbitnya, tapi di situ dituliskannya gratis. Nah, ini kan lucu, ya kan? Seharusnya fast track review itu seharusnya normalnya dia lebih mahal dari APC-nya gitu. Jadi kalau kita copy paste itu kita harus paham tujuannya apa. Nah, jika menjawab yes, maka di nomor 24 itu harus dituliskan URL yang menyebutkan informasi yang menyebutkan tentang waiver policy itu. Kemudian yang nomor 25 ini tentang digital archiving. Nah, ini kalau mau ke DOAJ Seal ya, jadi DOAJ itu ada 2, DOAJ Seal yang logo emas itu, ada yang DOAJ green hijau, green tick centang hijau itu. Jadi kalau DOAJ mau ke DOAJ Seal maka harus memilih dari beberapa pilihan di situ. Tapi repository ini tidak termasuk tidak diakui ya sebagai digital archive. Tidak, itu bisa clock atau log, ada PKP, ada Portico dan lain sebagainya. Kalau misalnya tidak ada atau no policy ya itu enggak masalah, boleh. Tidak akan menggagalkan aplikasi. Nah, kemudian yang nomor 26, jika nomor 25 itu dia memilih no policy, maka 26 ini cukup dikosongi. Tidak perlu diisi. Meskipun ada bintangnya, itu enggak masalah. Itu akan tidak akan menghalangi ketika nanti di submit. Oke, berikutnya ini nomor 27. Disarankan jawabannya yes ya. Yes, jawab aja yes ini. Dah, itu aja ya. Nomor 28 identifier apa yang digunakan. Nah, misalnya doi ya doi. Kalau misalnya tidak ada ya jawab aja tidak ada. Dan doi-nya ketika memilih doi maka dipastikan doi-nya juga harus aktif. Jangan terus milih doi terus ternyata doi-nya nggak aktif. Nah, ini juga jadi masalah nanti. Kalau misalnya milih doi, identifiernya doi, maka doi-nya juga harus aktif. Ya. Kemudian 29 ini harus yes. Ya. Harus yes. Ini adalah pertanyaan kalau kita nanti diterima DOAJ, apakah kita akan mengirimkan metadata ke DOAJ? Ya jelas lah, kan itu memang tujuan kita. Kalau kita mau mengindeks terus kita nggak ngirim metadata buat apa kan ya begitu kan. Jadi harus dijawab yes. Yang nomor 30. Nah, jika yes, maka yang diminta di sini tuliskan URL salah satu artikel. Jadi di sini adalah statistik download artikel. Ini kalau di OJS 3 ini ada sudah bawaan di OJS 3.
Nah, kebanyakan di sini orang-orang itu yang mengirim aplikasi ke DOAJ, mereka di nomor 31 itu yang dituliskan adalah URL stat counter, bukan stat counter, tapi download statistiknya, statistik download per artikel. Nah, itu di OJS 3-nya ada di OJS 3 itu. Tuh. Jadi jika dijawab yes, maka yang ditulis di 31 itu lampirkan URL salah satu artikel saja. Kalau no, ya sudah, ini di 31 enggak ada isinya. Kalau memang tidak ada download statistik downloadnya, itu juga tidak masalah. Berikutnya nomor 32. Nah, ini sebutkan tahun berapa jurnal ini mulai open access. Misalnya 2016 atau 2018, ditulis saja di sini. Ini. Jadi DOAJ itu tidak harus menunggu 2 tahun. Tidak harus menunggu 2 tahun. 1 tahun itu sudah bisa. Saya mengelola selain At-Tahrir itu saya juga mengelola jurnal edukasi ya, jurnal pendidikan dan pelajaran. Ini baru terindeks ya bulan kemarin itu baru 2 terbitan. Sekarang ini baru volume 2 nomor 1 itu sudah terindeks DOAJ. Jadi tidak harus menunggu 2 tahun kayak Arjuna, tidak. 2 terbitan aja. Jurnalnya ketika sudah masih berusia 1 tahun pun itu boleh. Kayak Garuda itu juga 1 tahun. Jadi 2 terbitan minimal. Itu baru sudah bisa mengajukan ke DOAJ. Kemudian nomor 33. Ini sebutkan format full text. Ini dalam bentuk apa format full text-nya? Kalau PDF atau HTML, rata-rata PDF ya, rata-rata PDF. Kemudian nomor 34 ini keyword-nya dalam bahasa Inggris dan lowercase. Nah, ini adalah keyword yang dimaksud di sini adalah kata kunci ya, yang ketika orang mencari nama jurnal di DOAJ itu ketika mengetikkan kata kunci itu, maka jurnal Bapak Ibu itu bisa ditemukan. Ya. Bisa ditemukan dan harus berbahasa Inggris. Nih ya, harus berbahasa Inggris dan hurufnya kecil, ditulis kecil aja. Lowercase ya. Maksimal 6 kata. 6 kata. Terus nomor 35, sebutkan bahasa full text. Bahasa full text artikelnya bisa jadi tidak hanya satu bahasa. Bahasa full text-nya ya, ini bukan bahasa OJS-nya. Bahasa full text-nya bisa Inggris, Indonesia, Arab misalnya. Berarti bahasanya ada 3. Beda lagi dengan bahasa halaman OJS. Kalau bahasa halaman OJS itu tidak boleh bilingual. Harus dalam 1 bahasa. Nah, ini sudah juga banyak kasus jurnal itu di-reject dari DOAJ karena menerapkan bilingual bahasa di laman OJS-nya. Itu. Tapi kalau full text PDF-nya itu bisa banyak. Bisa beragam. Tapi untuk bahasa OJS-nya kalau menunya itu menggunakan bahasa Inggris, home, archive, current, terus apalagi itu about. Nah, itu isinya semua juga harus bahasa Inggris. Karena banyak jurnal Indonesia itu yang menu-menunya itu bahasa Inggris, tapi isinya itu bahasa Indonesia. Itu tidak boleh sama DOAJ. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua. Kecuali full text. Full text-nya itu memang boleh beragam bahasanya. Bisa Inggris, Indonesia, bahasa Arab campur boleh. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Berikutnya tentang ini. Yang diminta adalah isikan dengan URL editorial
Dan pastikan setiap nama ada URL CV-nya, sama kayak di Arjuna. Ini mencantumkan URL editorial timnya. Nomor 37, pilih tipe review. Dan di nomor 38 itu tuliskan URL yang menginformasikan hal tersebut. Tipe review itu ada peer review, kemudian blind review, kemudian double blind, kemudian ada open review. Nah, itu harus ada penjelasan di URL di halaman tertentu mengenai ini proses review. Proses reviewnya menggunakan apa? Itu tadi. Tuh. Terus nomor 39. URL focus and scope. Lampirkan URL focus and scope-nya. Nomor 40, URL author guideline. Tuh. Jadi kalau belum ada harus dilengkapi dulu. Nomor 41 ini tentang plagiarisme. Tentang kebijakan plagiarisme. Nah, ini lebih mudah sebenarnya dijawab nono gitu aja. Kalau di nono itu tidak perlu mencantumkan URL-nya. Dan itu tidak menggagalkan aplikasi. Boleh. Kalau memang sudah ada polisi tentang plagiarisme ya nggak apa-apa. Kalau dijawab iya, nah ini harus ada informasinya yang jelas, ada URL tertentu yang menjelaskan tentang kebijakan plagiasinya itu. Kemudian yang nomor 43. Nah, ini pertanyaannya, berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan dari mulai submit sampai publish. Jadi ya dijawab normal aja, kira-kira berapa, misalnya kan ini yang diminta adalah minggu, mungkin 10 minggu atau 8 minggu, jangan ini ya dibuat wajar aja, jangan terlalu dekat, misalnya 2 minggu, nah ini kan terlihat tidak wajar, buat aja misalnya 10 minggu atau 12 minggu tuh. Kemudian nomor 44. Nah, ini kebijakan tentang open access ya. Open access, statement open access statementnya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi intinya begini. Intinya ini ada pernyataan yang menyatakan bahwa jurnal ini ketika diakses itu tidak berbayar atau gratis. Ketika orang mau membaca, mau mendownload, mau mengcopy, atau mengeprint, atau mau mendistribusikan, itu tidak berbayar atau gratis. Intinya ada keterangan itu, ada penjelasan itu sudah cukup. Dan di sini ada contohnya ini. Kemudian selanjutnya nomor 45. Nah, ini yang dimaksud lisensi di poin ini adalah di PDF ya. Jadi apakah di embed atau di display lisensinya itu ada di PDF artikelnya. Itu ada contohnya yaitu. Kalau iya ya, ini di nomor 46 ini diisi dengan URL PDF, salah satu URL PDF artikel. Kalau iya, kalau no ya berarti enggak. Nah, lisensinya itu di embed di PDF atau enggak? Itu dicantumkan di PDF-nya atau enggak. Kemudian nomor 47 ini lisensi ya, lisensi untuk mengetahui lisensi apa yang akan digunakan. Ini bisa melalui URL ini ya, Creative Commons. Nah, untuk urusan lisensi ini bisa satu pertemuan sendiri karena ribet juga ya urusan lisensi ini. CC BY, CC BY NC, CC BY NC ND, CC BY NC SA. Nah, ini kan ada penjelasannya masing-masing. Nah, silakan itu kebijakan dari jurnalnya masing-masing mau memilih lisensinya apa. Yang paling umum itu ya CC BY.
Sisi by. Semakin sedikit itu semakin mudah orang lain mau menggunakan. Kalau sisi by SC itu boleh digunakan tapi tidak boleh untuk urusan komersial. NC itu kan non komersial kan, non komersial. Jadi artikel itu boleh digunakan oleh orang lain asal tidak dikomersilkan. Kemudian sisi by NCSA. Nah, itu boleh digunakan, artikel itu boleh digunakan asal tidak dikomersilkan dan harus memiliki lisensi yang sama. Nah ini ya kan ribet juga. Semakin banyak hurufnya itu sisi by NCSA dan seterusnya itu, maka orang itu akan kesulitan untuk menggunakan artikel itu. Ya yang paling umum itu tadi, yang paling mudah orang ketika mau menggunakan artikel apa lisensinya sisi by CC BY itu saja. Kemudian nomor 49 ini berisi pernyataan informasi dari nomor 47 pernyataannya. Misalnya begini, jurnal ini menerapkan lisensi CC BY NC gitu. Cukup itu saja cukup sebenarnya. Jurnal ini menerapkan lisensi CC BY NC itu aja cukup. Boleh. Kadang di jurnal itu dia pernyataannya itu terlalu panjang tapi justru menjadi rancu. Tidak perlu, ya sederhana saja, tidak perlu panjang-panjang tapi jelas. Itu yang diminta oleh DOAJ. Berikutnya nomor 50 ini. Karena open access maka harus dijawab yes, harus ya, harus. Ini kan apakah jurnal mengizinkan pembaca untuk membaca, mendownload, mengcopy ini kan, ya kan. Maka karena open access maka harus yes. Nomor 51. Nah, ini silahkan. Ini dilihat dari kondisi jurnalnya masing-masing. Kalau mau ke DOAJ Seal maka ya pilih itu Sherpa atau itu Drusinia, Hilois, Diadorim. Kalau misalnya tidak ada atau no itu boleh tidak apa-apa. Berikutnya, nah ini copyright. Nah ini yang seringkali menjatuhkan jurnal ketika mau masuk ke DOAJ. Ini. Yang nomor 52, ini apakah jurnal mengizinkan penulis untuk memegang hak cipta tanpa batasan? Jika iya, maka dicantumkan di URL copyright-nya itu di nomor 53. Jadi nomor 52 itu apakah jurnal mengizinkan penulis untuk memegang hak cipta tanpa batasan. Yang nomor 54, apakah jurnal mengizinkan penulis untuk mempertahankan hak penerbitan tanpa batasan. Nah, kalau dijawab iya, kalau ya, berarti cantumkan URL atau ini halaman copyright notice-nya di nomor 55. Kalau dijawab no semua itu biasanya hak ciptanya ada di jurnal. Tapi saran saya hak cipta itu ada di penulis. Jadi enak kita buat statementnya. Jadi untuk nomor ini untuk urusan copyright and permission ini kita cukup membuat pernyataan begini. Jurnal mengizinkan penulis untuk memegang hak cipta tanpa batasan dan jurnal mengizinkan penulis untuk mempertahankan hak penerbitan tanpa batasan. Itu aja cukup. Itu pernyataannya, hanya seperti itu. Tidak perlu panjang-panjang, enggak. Berarti jawabannya di 052 itu yes. Kemudian di 54 juga yes. Nah, seringkali di sini jurnal itu jatuh atau ditolak karena urusan hak cipta ini. Hak cipta. Kalau di jurnal di luar negeri itu sudah urusan hak cipta itu ini diperhatikan ya. Tapi kalau di Indonesia sepertinya belum. Untuk urusan copyright lisensi itu juga masih belum dapat perhatian. Kemudian berikutnya
Ya, ini tinggal diisi ya bagian akhir, mengisi nama, email, kemudian konfirmasi email. Ya ini itu pastikan nama dan emailnya itu pastikan aktif atau bisa dihubungi. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang itu bisa menjadi sesuatu yang ketika jurnal aplik ke DOAJ itu ditolak. Nah, salah satunya yang tidak ada di borang tadi ya, tentang penggunaan bahasa tadi. Nah, bahasa di laman jurnalnya, di OJS-nya itu jangan dibuat lebih dari satu bahasa atau bilingual. Cukup satu, kalau Inggris ya Inggris semua, menu dan isinya juga bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, menu dan isinya harus bahasa Indonesia semua. Terus jangan mencantumkan logo-logo atau lembaga pengindeks palsu atau misleading metrik kayak misalnya DRJI, kemudian apa macam-macam isi, apalagi itu isu, kan banyak itu logo-logo misleading metrik itu, yang logo-logo yang lembaga abal-abal itu tidak boleh, itu pasti akan ditolak, ditolak. Jadi ketika ketika editor DOAJ itu sudah melihat ketika jurnalnya dibuka kemudian sudah ada logo-logo itu pasti langsung itu sudah nggak akan dilihat ke dalam, langsung ditolak. Oke, saya kira itu Bapak Ibu ya. Oke, halo Pak Nasir. Saya kira itu untuk urusan DOAJ. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak Khairul Qutni, Marhen. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pendaftaran ke DOAJ poin 10 dan poin 11. Itu menyertakan kontak email. Apakah yang dimasukkan di sini email yang mendaftarkan atau email jurnalnya? Ya ini, yang penting yang bisa dihubungi. Ya lebih baik pengelola jurnalnya bebas. Bebas Pengelola itu jurnalnya. Pak. Itu kalau seandainya nanti beda musim, beda periode, misalnya pengelola jurnalnya diganti lagi misalnya. Terus pasti nanti ada permasalahan dari pihak DOAJ kalau seandainya memang ada konfirmasi lanjutan dari pihak DOAJ kepada pengelola jurnal. Ini gimana solusinya nih, Kak Tony? Nah, kalau itu gimana ya solusinya ya ini tergantung kebijakan dari jurnalnya juga ya. Kalau saya itu untuk urusan jurnal itu saya gunakan email jurnal. Email jurnal ya. Email jurnal. Jadi ketika ganti pengelola itu ya emailnya ya itu. Oh gitu. Ketika ganti pengelola itu ya emailnya ya satu itu. Untuk urusan indeks atau untuk urusan yang lain, urusan Arjuna, urusan Garuda dan lain sebagainya ya cukup satu email, yaitu email jurnal. Kalau misalnya lupa password, kemudian apa itu kan bisa forget passwordnya menggunakan email itu. Jadi tidak kehilangan jejak. Jadi banyak kasus jurnal itu Google Scholar-nya itu pakai emailnya pengelola yang lama. Akhirnya pengelola yang baru dia mau mengupdate Google Scholar-nya nggak tahu emailnya siapa yang digunakan, pakai emailnya jurnal nggak ada. Nah ini sudah repot juga akhirnya. Saya kira itu. Tapi intinya yang di DOAJ tadi yang di poin itu adalah email nama atau email yang bisa dihubungi ketika proses pengajuan. Kan nanti mungkin ada revisi atau apa begitu. Berarti nggak bisa dimasukkan 2 email ya Pak? Tidak, satu Pak, satu aja. Cuma satu ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Tony ya. Iya Pak, sama-sama. Silakan yang lain mungkin. Izin Pak bertanya Pak. Iya silakan.
Saya ingin bertanya nih Pak Tony. Nggih. Tadi kan di pengisian tadi ada penjelasan tentang pembiayaan di jurnal itu kan banyak tadi itu Pak ya, untuk submitnya, untuk apanya gitu kan. Tadi Iya, kan ya. di situ ada pilihan yes dan pilihan no gitu. Kalau Iya. seandainya tidak ada kan kita pilih no. Tapi di No, ya. bawahnya itu kan ada minta URL dan jumlahnya. Soalnya dia Oh, enggak, Pak, itu. bertanda Enggak. bintang soalnya, bertanda bintang merah itu Pak. Oh, enggak, itu kalau milih no itu hilang, enggak muncul. Oh gitu ya Pak, ya. Iya. Kemudian Pak, ada satu lagi nih Pak mau ditanya. Ya. Misal di jurnal kita itu kan menggunakan bahasa Inggris misalnya, di laman OJS-nya itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Apakah jadi penilaian DOAJ tentang kualitas dari bahasa Inggrisnya itu, misalnya tidak bagus gitu bahasa Inggris di laman OJS-nya gitu, apakah itu jadi penilaian juga gitu Pak? Ya, ada beberapa itu memang seperti itu. Jadi penilainya itu kan orang yang menilai itu kan ya sama kayak asesor itu ya. Kadang juga pas moodnya bagus mungkin ya dia nggak terlalu ini juga. Oh gitu ya Jadi Pak. jadi yang namanya orang. Jadi untuk urusan bahasa itu ya lebih baik diklirkan lah, diklirkan. Asal itu aja, patokannya asal tidak bilingual untuk urusan laman OJS-nya. Jangan sampai bilingual Pak, itu pasti langsung di reject gitu, pasti. Satu lagi Pak, kalau kita sudah submit gitu kan Pak, sudah mendaftar di DOAJ itu untuk untuk masa verifikasi dari mereka itu berapa lama Pak? Paling lama 6 bulan. Oh, paling lama 6 bulan ya Pak ya? Paling lama 6 bulan. Kalau baru satu terbitan, satu edisi itu belum bisa ya Pak? Kalau pengalaman yang ini paling cepat itu yang 2 edisi Pak. 2 edisi ya Pak. 2 edisi itu karena saya mengalami sendiri yang saya ceritakan tadi, jurnal saya edukasi ya itu sekarang diterima DOAJ itu volume 1 nomor 2. Volume 1 nomor 2 itu sudah di-accept sama DOAJ. Oh begitu Pak. Ya, itu kan ya juga ini saya juga kurang tahu ya apa mungkin karena yang mengajukan saya juga karena saya juga terlibat di sana atau gimana saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas itu 2 terbitan itu sudah bisa. Kalau kita misalnya mengajukan tadi Pak, lantas ditolak gitu misalnya kan tidak disetujui gitu. Apakah itu ada peluang untuk kita perbaiki lagi atau memang istilahnya macam bahasa Bapak di embargo gitu Pak? Ya ada. Nah nanti ada notif masuk ke email, tinggal nanti di sana kalau kesalahannya itu tidak fatal biasanya 6 bulan Pak. Menunggu 6 bulan setelah ditolak. Tuh. Oh baru bisa melakukan kesalahan. Iya baru bisa ini mengajukan lagi. Oh gitu ya Pak. Kalau kesalahannya fatal itu bisa ada juga yang di embargo itu sampai 2 tahun. Oh begitu Pak. Kesalahan fatal itu contohnya apa Pak? Ya misalnya minimum kriteria itu tidak terpenuhi, terus ini apa ya? Istilahnya misalnya editorialnya kosong semua, peer review-nya kosong semua, author guideline nggak ada, fokus and scope nggak ada, itu kan fatal namanya. Oh, gitu. Etika publikasi nggak ada, itu kan namanya fatal. Ya. Siap. Berarti hampir sama kayak di Garuda kan juga harus 2 kali terbitan baru bisa mengajukan indeks ya Pak ya? Ya di Garuda juga seperti itu.
minimal dua kan? Iya Pak, kalau satu belum dia orang itu. Ya, ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Ada Fatoni. lagi Pak? Oke, sama-sama. Monggo yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Nanti untuk materi, ya untuk materinya di share di grup aja Bu ya, di kelas C itu ya. Oh iya, baik. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya silahkan. Iya, mengenai DOAJ ini, apakah ketika kita mau indeksasi harus menunggu akreditasi dulu atau bisa langsung saja, Pak? Akreditasi Arjuna maksudnya. Iya, betul, Pak. Ini ya, kalau DOAJ itu nggak ada hubungannya dengan Arjuna. Jadi silahkan mau akreditasi dulu ya boleh. Tapi lebih baik ya ini sebelum akreditasi ya sudah sejak awal itu sudah dipersiapkan di DOAJ. Karena di akreditasi kan 2 tahun kan. Akreditasi Iya, kan betul, Pak. 2 tahun. Tapi DOAJ kan 1 tahun, 2 kali terbitan kan sudah boleh ini. Sudah boleh Iya. mengajukan. Jadi nanti waktu akreditasi ketika jurnalnya itu sudah terindeks DOAJ, di bagian pengindeks itu bisa meraih pengindeks tengah. Nilainya kan nambah kan lumayan juga itu. Oh iya, Tapi betul, Pak. secara prinsipnya tidak ada aturan harus akreditasi dulu, harus DOAJ dulu. Itu ya nggak ada ketentuan seperti itu. Kalau Oke. orang-orang DOAJ itu nggak paham akreditasi itu apa, nggak ngerti dia. Karena yang ada akreditasi mungkin di Indonesia ya. Oke. Kemudian ini, Pak, satu lagi. Oke, silahkan. Ketika tadi di Borang Deo aja itu banyak sekali pembiayaan dari mulai administrasi, submit. Ketika awal kami kan tidak memungut biaya mungkin ya Pak untuk awal. Nah setelah Ya, nanti sudah berkembang kayak gitu, kemungkinan kan akan meminta fee buat penulis kayak gitu ya Pak. ya Nah, berbayar lah intinya. ya berbayar. Itu lapor ke DOAJ-nya itu mengisi borang kembali yang seperti tadi atau hanya lapor via email atau gimana itu Pak? Tidak, jadi kalau jurnal sudah terindeks oleh DOAJ itu kan nanti kita dapat user ya. Kita dapat user yang kita bisa login ke DOAJ untuk kita mengirimkan XML metadata, ya kan? Oke. Jadi Iya, iya. kewajiban kita pengelola jurnal kalau sudah terindeks DOAJ adalah mengirimkan XML metadata ke DOAJ setiap kali terbit. Nah, di situ setelah kita login dengan user itu di sana ada menu update. Nah, di situ nanti bisa memperbarui informasinya. Oke. Baik Pak, cukup mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Monggo yang lain silakan. Mungkin ada yang pernah ditolak DOAJ, mau berbagi pengalaman silakan. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan kaitannya dengan akreditasi, boleh silahkan.
Sudah jelas Pak, tinggal praktek. Kalau Ya. Ini Ibu Windy, silakan Bu. Mau tanya tentang OJS silakan. Baik Pak, mau nanya ini. Kemarin saya buka jurnal saya, pas saya klik home-nya itu muncul volumenya Pak. Gimana maksudnya? Kalau saya buka jurnal saya kan, Ya, nah saya klik yang bagian home-nya, ya. nah, situ kan ada menu home-nya, itu yang muncul ini Pak, langsung volumenya, langsung ke terbitannya. Terbitan Kayak- terakhir. Enggak, yang terbitan volume 1 nomor 1 yang muncul. Ini kan ini jurnal ini Ibu yang kemarin nggak keluar Generasi PDF-nya Emas. itu Bu ya. Oh, udah, Ya, ya, ya Pak. Udah muncul semua Pak. Oh, sudah muncul. Kesalahan kesalahan saya itu di pas submit yang artikel itu Pak. Ya submit hasil penelitian, resultnya, tapi saya klik yang itu bukan artikel. Oh, Salah ya, yang klik ya, itu ya, Pak, ya. ada salah klik. Udah muncul semua sekarang. Kalau yang home larinya ke volume 1, nomor 1. Nah, kurang isu jadinya. Ini saya juga belum pernah ngalami. Bisa jadi Kalau karena template, kenapa? karena template juga, karena bawaan template juga bisa jadi. Sebelumnya enggak. Ya Sebelumnya yang muncul. Nah, coba diganti template jurnalnya. Bukan template artikel ya. Ini apa tema tampilan. Coba diganti tema tema. tampilan. Ini di ini kalau di OJS 2 itu di setup 5. Kalau di OJS 3 itu di ini setting website, kemudian itu tema itu. Di tema itu loh ada kan. Setting website. Tema di mana? Iya, ada nggak tema? Enggak ada. Nggak ada. Information archiving, language, plugin, announcements, navigation menu. Yang depan, paling depan sendiri, paling depan. Atau boleh saran Pak, Ibu Oke. mungkin bisa share screen aja biar kita lihat gitu. Oh iya, bisa. Oh iya, Silakan. Oh, dikunci host. Dikunci host nggak bisa screen sharing. Oh nggak bisa, sebentar. Bisa nggak saya ya? Kunci Pak, nggak bisa saya screen ininya, share screen. Sebentar. Oh nggak bisa saya. harus host ini. Halo Pak Nasir mungkin. Halo Pak Nasir. Host disable participant. Saya co-host nggak bisa ini. Host utama Pak. Iya harus. Bu Hesti mungkin. Halo Bu. Ibu Hesti yang. Nggak ada kayaknya. Halo Bu Hesti. Di ini di setting website, kemudian yang paling depan, kemudian scroll ke bawah. Oh, tem ya, di tem ya Pak. Tem situ. Tem itu tertulis plugin Themes default manuscript name. Pagar-pagar gitu. Nah, kadang itu memang bisa jadi dari itunya. Kadang. Dari IT. Ini ya dari temanya bisa jadi loh ya.
Jadi banyak faktor jadi harus dilihat lebih dalam juga sih, Bu. Tapi saya belum pernah ya ngalami home itu larinya ke volume 1 nomor 1. Sebelumnya, ya kalau kemarin ini kan karena pergantian server, kemudian ada volume 2.2 itu, kedua itu hilang, error. Terus kami konfirmasi dengan bagian IT universitas, sudah mulai muncul. Tapi larinya ke home itu, Pak. Nah, kemarin ngotak-ngatik lagi, berubah dia, jadi volume 1. Terus ngutak-ngatiknya lupa. Saya nggak ke sana. Time itu nggak saya rubah. Oh iya ya. Saya hanya menambahkan PR itu, Pak, yang nambah PDF. Nah, yang Bapak. Karena itu kan PR-nya di situ di PDF. Kalau di jurnal lain juga sama, kayak gitu. Enggak, Pak. Saya belum ketemu sama pengelola juga. Ya. Atau di sini ada 2 pilihan, Pak. Default time sama muncul time-nya. Coba dipilih-pilih aja, itu nggak apa-apa kok dipilih. Cuma ada 2 pilihannya. Default sama. Default tuh sama. Itu terus satu lagi saya karena menambah reviewer. Saya kan nambah reviewer, tapi sudah saya lengkapi. Saya buka lagi, nggak muncul di hasil tambahan saya tuh gitu. Di mana letak salahnya? Nah, bisa jadi nambahkannya bukan di tempat itu, ada di tempat lain. Hah? Di website, di setting website. Sebentar, di apa reviewer? Nambah ya? Seperti biasa, Pak, nambah reviewer. Di reviewernya generasi emas. Iya, iya, Pak. Bentar, ini tak buka dulu ya. Generasi emas. Ini kan Bu jurnalnya. Iya, Pak. Ini berarti kalau Bapak klik home ini, dia muncul ini. Volume 1 nomor 1 itu, Pak. Oh, iya. Tuh. Oh, ini current issue ini. Ini current issue ya, ini ada. Ke current issue. Iya, ini ada settingannya. Ada, bisa dihilangkan ini. Di current issue-nya. Iya, nah current issue itu bisa disetting. Seharusnya current issue itu kan isu terakhir kan ya. Seharusnya misalnya terakhir ini volume 2020 ya, 2020 berarti kan seharusnya current issue kan yang terbitan terakhir kan ini. Iya. Nah, ini ada settingnya. Ada settingannya itu di dalam. Tapi lupa saya harus masuk dulu. Mungkin harus ngecek dulu di dalam. Iya, tapi ada ini, Bu. Oh, di ini situ ada. Ya. Iya, ada. Ini bisa diganti ini, bisa dia perbaiki ini. Jadi current isunya ini biar muncul tidak volume 1 nomor 1, tapi munculnya yang terbitan terakhir. Terus tadi yang apa? Reviewer ya? Reviewer ya, Pak. Berarti yang ini, reviewernya ini kan ya? Iya. Ini pernah ditambah, tapi enggak tambah. Ya, saya menambah. Ada 2 orang. Waktu selesai nambah itu saya view lagi muncul, Pak. Tapi hari ini saya buka balik lagi ke awal. Ibu ngeditnya di mana? Nambahkannya di mana? Di website. Ya. Di website di navigation menu-nya. Navigation menu. Ya. Ya ini tinggal ini kadang ini buatnya di mana ini?
Reviewer ini Dia di di situ static. buatnya Pak, di receiving, di review navigation menu itu. Bukan di static page plugin, bukan. Bukan Pak, beda dia. Coba ditambahkan lagi aja, atau mungkin bisa dibuka dengan browser lain, atau dibersihkan dulu browser cache-nya. Oh. Ya kadang sebenarnya itu sudah Oh, berubah. berarti bukanya di situ mungkin ya Pak. Saya yang salahnya di static page-nya itu mungkin, apa di situ buatnya ya. Ini Iya, saya buka makanya iya page-nya. dicek. Iya. Dicek dulu aja. Oh. Saya yang nambahnya di navigation menu. Terus ini yang di static seharusnya. Oh iya. Udah ketemu udah. Ya, ketemu kan? Nah, itu. Ketemu Pak. Nah, ketemu. Tinggal yang home-nya itu enggak. Saya masih bingung. Yaitu di setting website, kemudian di depan tadi ya, di tema-tema itu loh. Juga di satu halaman sama tema tadi itu yang ada yang ada current issue itu jangan dicentang. Kalau tidak dicentang itu nanti hilang. Dia nggak tampil di depan. Belum ketemu saya. Ya, oke, coba nanti saya coba lagi ya, Pak. Ya. Cukup, Makasih, Bu. Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Yang lain mungkin. Silakan Bapak Ibu. Pak Nasir, halo. Pak Nasirnya nggak ada ya ini. Pak, izin tanya lagi, Pak. Iya, silakan. Pak, tapi saya bertanyanya ini Pak Fatoni tentang di OJS, Pak Fatoni. Iya, silakan Pak. Ini tapi permasalahannya permasalahan teknis nih Pak Fatoni. Kadang-kala setiap kita misalnya menugaskan editor atau reviewer gitu, notifikasi email itu tidak terkirim Pak Fatoni. Itu permasalahannya apa ya Pak Fatoni? Di email config-nya sudah di config. Di config-nya emailnya sudah diaktifkan. config.inc.php itu di cPanel-nya Pak, di dalam, di instalasi OJS-nya. Itu mesti masuk ke cPanel ya Pak? Iya, masuk ke cPanel, terus nanti di direktori OJS itu cari config.inc.php itu nama filenya itu. Terus dilihat aja di dalam di email setting itu on atau off. Kalau di on kan, kalau sudah on itu seharusnya bisa terkirim. Gimana tadi Pak? Masuk ke cPanel. Ke cPanel ya Pak? Ya, cPanel, terus ke direktori OJS-nya itu, ke file dan foldernya. Cari itu file config.inc.php. config.inc.php. Iya Pak. Terus dilihat aja, diedit dalamnya, dicari. Itu dalamnya kan macam-macam, isinya ada database setting, ada file setting, ada security setting, termasuk di situ ada email setting. Nah, di email settingnya itu on atau off. Dilihat aja di sana. Kalau masih off, di-on-kan. Oh begitu. Ya. Nah, kalau ternyata di-on-kan itu masih belum bisa, nah itu biasanya ini
Ini share hosting Pak ya? Share hosting atau server sendiri? Hosting, Pak. Nah, itu biasanya dari settingan servernya itu juga berpengaruh. Oh, Kalau di maksudnya iya dari providernya. oh gitu. Karena gini Pak Fatani, dia ada masuk ya kan, tetapi dia masuknya ke spam. Udah gitu di spam itu dia tidak ini apa dia bahasa-bahasa apa ya, bahasa bukan bahasa yang bisa terbaca gitu, bahasa-bahasa apalah kita katakan bahasa komputer gitu, dia di spam itu Pak Fatani. Oh, iya. Dia UCS berapa Pak? OJS 3 Pak. 3 berapa? 3? 321 kalau tak salah saya Pak. Oh, JS3 itu memang misterius, Pak itu. Iya, lelah Pak ngerjainnya yang OJS 3 nih. Banyak problem. Kalau di tempat saya itu yang 30 yang masih awal-awal dulu itu malah bekerja dengan baik itu email itu. Malah kadang untuk submit aja dia nggak tuntas Pak, muter-muter gitu kan. Seperti loading gitu muter-muter. Nggak tuntas sampai di finish. Tapi sebenarnya begitu kita cek ke dalam, dia sudah masuk, tapi mutar-mutar gitu. Notif emailnya pun nggak notif emailnya pun nggak masuk gitu. Iya, jadi di OJS 3 itu kasusnya ini beragam, Pak ya. Dan ini memang di para OJSer itu dia menganggap di OJS 3 itu memang ini misterius. Tapi itu nanti tidak ada permasalahan ke apa Pak? Ke akreditasi, entah nanti diperiksa asesor gitu enggak? Oh enggak. Kalau urusan email enggak akan enggak ada nilainya. Enggak dinilai. Soalnya kan ada itu kasus begini Pak, ini kasuistik. Reviewer itu telah mengirimkan apa hasil dari reviewnya kepada editor gitu kan. Ya. Tetapi dia tetap berputar-putar gitu, nggak komplit, tetap berputar-putar ketika dia submit itu. Tapi begitu kita cek di dalam OJS itu sudah masuk apanya hasil review ini sudah masuk. Nah, ketika nanti si reviewer itu login kembali, posisi loginnya tetap berputar-putar gitu Pak apanya. Nah, itu maksud saya nanti ke apa namanya ke akreditasi itu nggak ada problem ya Pak ya. Enggak ada masalah, Pak. Jadi saya juga punya masalah itu, Pak, di jurnal edukasi ya yang saya kelola itu. Dia OJS 3.1.2 itu emailnya juga nggak jalan, Pak. Oh, sama berarti. Terus saya itu tanya konsultasi dengan teman-teman yang difaham di IT juga, yang ngerti di masalah di IT kayak gitu, itu disarankan untuk pindah provider. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi masalahnya itu kadang bukan dari OJS-nya, tapi bisa jadi settingan di ini provider hostingnya ya Pak ya. Ya di provider hosting. Begitu. Ya. Memang cukup lelah kita dibuat OJS 3 ini Pak. Ya makanya saya sarankan kalau yang sudah OJS 2 itu ya lebih ini bertahan aja. Kayak di tempat saya di Handphone Rogo itu tetap di OJS 2 Pak, tapi OJS 2 yang terbaru 2485 ya, 2485. OJS 2 ini kan masih terus dikembangkan juga kan. Masih terus dikembangkan juga. Tapi untuk yang jurnal baru ya mending langsung di OJS 3. Karena kasus upgrade dari OJS 2 ke OJS 3 ini juga banyak masalah juga nanti. Jarang berhasil Pak, saya perhatikan. Ya dari 1000 mungkin 5 atau berapa yang berhasil. Iya Pak, iya. Dan belum lagi nanti kalau sudah berhasil pun nanti juga akan menemui masalah-masalah yang lain di OJS 3. Siap Pak, siap. Makasih banyak Pak Fatoni. Iya, sama-sama Pak. Silakan yang lain mungkin monggo. Masih ada waktu 15 menit ya.
izin bertanya Pak Fatoni. Saya Nufizal. Silahkan. Ya, silahkan Pak. Ini terkait kerja di chip editor atau editor. Misalnya waktu naskah masuk, kami cek similarity. Terus sudah aman, baru dikirim ke editor. Seandainya kita lampirkan hasil cek similarity itu di attach atau apa, itu oleh review, oleh asesor, apa kebaca itu yang kita lakukan? Dan apakah menambah poin atau tidak? Terima kasih. Tidak ada sih Pak, di borang kan tidak diminta itu ya. Tidak diminta ya? Ya, tidak diminta. Kalau yang biasanya itu yang ke ini, yang mau ke Sinta 2 itu memang ada yang dicek tapi ini biasanya asesor ngecek sendiri. Dia ngecek. Ya. Bukan dia cek hasil kerja kita ini, kita ngecek similarity apa tidak? Bukan gitu ya? Tidak, jadi dia ngecek sendiri. Ya, mungkin random ya, tidak semuanya juga random. Untuk mengecek kualitas artikelnya. Tapi untuk yang Sinta 3 ke bawah itu tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Jadi kalau yang mau ke Sinta 2 itu dipastikan artikel-artikelnya itu maksimal 20 lah. Maksimal 20. Ya. Iya. Di bawah 15 justru ini malah lebih bagus. Itu kita bunyikan juga di author guideline atau apa, atau nggak usah? Tidak, kalau di Arjuna enggak. Di akreditasi tidak diminta itu. Ya. Terus bagaimana caranya proses kerja editor itu bisa tampak oleh asesor? Apakah cukup dengan sistem saja, atau kan sebagian editor kadang mau untuk direvisi itu diatur redaksinya, dia kirim pakai email baik-baik, itu bagaimana bagusnya Pak Fatoni? Terima kasih. Di manajemen ini kan proses artikelnya itu kan yang akan dilihat. Berarti melihatnya nanti ke back issue editor di si asesor itu dia masuk login menggunakan user yang kita daftarkan waktu kita akreditasi itu. Kemudian ke back issue, kemudian dia pilih ke salah satu isu dan random juga, di random milih salah satu isu, kemudian milih salah satu artikel. Nah, dia langsung melihat di review. Melihatnya di review. Di asesor manajemen juga melihat itu, tapi yang dilihat ini bukan kualitas reviewnya tidak, tapi proses ininya. Natural apa enggak, kelihatan natural apa enggak. Jadi mulai submit sampai terbit itu, kalau misalnya submit hari ini, review hari ini, revisi juga hari ini, terbitnya hari ini juga, masa 1 hari, kan enggak normal juga itu, enggak masuk akal. Kayak gitu. Jadi caranya melihat mereka seperti itu. Nah, kan ada artikel memang agak ekstrim lah reviewer menilai begitu kan. Nah, terus karena artikel yang masuk terbatas, kita abaikan rekomendasinya, itu mengurangi nilai enggak? Tidak akan mengurangi Pak, karena kan memang tidak diborang, tidak ada juga kan. Tidak ada juga. Jadi yang dinilai kan hanya prosesnya sebenarnya. Yang dinilai adalah prosesnya. Ya mungkin ada asesor yang mungkin jeli sampai ke sana melihat rekomendasi reviewer juga. Ya mungkin akan ini ngasih komentar aja mungkin. Ngasih komentar. Iya, terima kasih Pak Fatoni. Iya Pak, sama-sama. Monggo, silakan. Mungkin masih ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup ya, Bu Hesti ya. Ada waktu 10 menit.
kayaknya sudah cukup ini Bu Hesti ya. Halo. Ya, Pak. Oke, gimana ini? Kayaknya sudah. Ya, itu ditutup aja nggak apa-apa, Pak. Closing aja langsung. Ya. Bapak. Pak Nasirnya keluar ya kayaknya. Iya, Pak. Pak Abdul Nasirnya keluar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan saya sendiri karena ini pertemuan yang kelima, artinya yang terakhir untuk urusan manajemen. Saya minta maaf jika selama di pendampingan ini ada kekurangan atau ada kesalahan, dan semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat, dan jurnal-jurnal terutama di jurnal-jurnal di bawah Kementerian Agama akan semakin baik, dan yang sedang proses akreditasi semoga lancar Pak Ibu ya, dan akan nanti mendapatkan hasil yang kita yang diharapkan. Dan untuk berikutnya ya nanti tetap saya akan mungkin ya ini mendampingi Pak Nasir juga, tapi nanti untuk fokusnya yang akan menyampaikan adalah Pak Nasir. Jadi saya kira itu, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Hesti. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Materinya tolong dikirim Pak Tony. Oh, yang DOAJ Pak Marhen ya? Iya Pak Tony. Ya di grup Pak ya nanti saya kirim. Ya, makasih Pak Tony. Saya mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh.